Selamat datang pada tutorial menggunakan aplikasi untuk mengedit video. Kali ini kita akan membahas aplikasi yang bernama Filmora. Sobat konten kreator, Filmora adalah salah satu aplikasi yang sangat mudah digunakan bagi para konten kreator untuk mengedit video. Filmora ini juga tersedia, bisa kita download secara gratis. Dan setelah kita download, kita bisa langsung melihat pada folder Start Windows Wondershare Filmora. Kita klik saja Filmora. Nah, Filmora ini adalah aplikasi untuk mengedit video yang cukup populer. Versi Filmora sudah mencapai versi 11, tetapi saya masih menggunakan versi 10. Pada Filmora ini, semua tools terlihat mudah untuk digunakan. Jadi, para sobat konten kreator yang baru belajar mengedit video, saya menyarankan lebih baik kita menggunakan software atau aplikasi Filmora ini untuk melakukan edit video. Banyak sekali template, banyak sekali add-on dan efek-efek yang bisa kita dapatkan dari Filmora, apalagi yang sudah versi terbaru. Di sini saya menggunakan Filmora masih yang versi 10. Tampilan pertama Filmora adalah seperti ini. Jadi di menu pertama ini kita akan disediakan pilihan Select Project Aspect Ratio. Jadi di sini kita diharuskan memilih aspek rasio dari video kita. Ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan, yaitu 16:9 atau widescreen. Ini umumnya apabila kita akan membuat konten untuk platform YouTube. Lalu ada perbandingan 1:1 untuk Instagram, lalu 9:16 ya, dengan mode portrait. Ini biasanya kita gunakan untuk membuat IG Reels maupun IGTV. Lalu berikutnya 4:3 atau perbandingan standar. Ya, ini umumnya ditayangkan di monitor dengan ukuran yang cukup lama atau zaman dulu ya, 4:3. Lalu ada 21:9. Ini adalah aspek rasio untuk film atau untuk video yang ditayangkan di teater atau bioskop. Nah, saat ini kita akan mencoba dulu perbandingan aspek rasionya 1:1. Kita klik 1:1, lalu kita klik New Project. Apabila sobat konten kreator yang sebelumnya sudah pernah menggunakan Filmora, bisa melihat menggunakan Open Project yang sudah pernah dilakukan, atau dari sebelah sini. Ya, kita coba menggunakan New Project. Dengan aspek rasio 1:1, maka lebar maupun tinggi dari video ini akan sama. Nah, ini adalah tampilan workspace dari Filmora. Di sebelah kiri ini adalah folder untuk kita mengorganisir file-file multimedia atau file gambar. Dan folder di sini ada share media dan seterusnya. Lalu di sebelah tengah sini ini adalah panel untuk melihat footage kita atau klip-klip video kita yang sudah masuk. Lalu di sebelah kanan ini adalah tampilan untuk video yang sudah kita masukkan ke dalam timeline. Nanti akan terlihat di sini ya. Di sini ada timelinenya juga. Lalu yang di sebelah bawah ini adalah timeline ya. Ada timeline. Di sini ada beberapa track, yaitu di sini adalah track video. Bisa terlihat dari sini ada simbol seperti ini ya, ada icon video. Lalu di bawahnya adalah track untuk audio ya, track untuk audio. Oke. Lalu di atasnya sini kita akan lihat di sini adalah folder media. Lalu di sini adalah audio. Nah, di mana di audio di sini Filmora juga sudah memberikan banyak pilihan gratis, yaitu audio-audio yang bisa kita gunakan. Nah, ini adalah audio-audio yang sudah disediakan oleh Filmora ya. Dan ini terus diupdate oleh Filmora, sehingga pada saat kita membuka aplikasi Filmora, kita disarankan untuk mengaktifkan koneksi internet, sehingga setiap
library yang baru, maka bisa ditampilkan di sini. Ya. Lalu berikutnya ada titles. Titles ini adalah untuk menuliskan teks. Nah, ada banyak sekali pilihan-pilihan yang disediakan oleh Filmora, ya. Teks ini bisa kita gunakan, ya, dan ini diperbaharui setiap saat oleh Filmora, sehingga memang sangat disarankan bagi sobat content creator apabila menggunakan Filmora mengaktifkan koneksi internet. Lalu berikutnya ada transisi. Transisi ini juga koleksinya juga lumayan banyak menurut saya, ya. Lumayan banyak, kita bisa coba satu persatu mana yang kita sukai, ya. Lalu ada efek. Efek di sini juga sudah disediakan beberapa efek, ya. Beberapa efek yang mungkin bisa kita gunakan dalam pembuatan konten video kita, ya. Ini juga diperbaharui setiap saat oleh Filmora sehingga bisa kita pilih dari banyak pilihan. Lalu ada elemen. Nah, elemen di sini adalah seperti ini, ya. Seperti ini seperti gambar ilustrasi atau animasi ilustrasi, ya. Seperti ini, ya, ini untuk menambah keseruan dari konten video kita, ya. Apabila tidak digunakan juga tidak apa-apa, ya. Koleksinya adalah seperti ini, ya. Jadi nanti ada pembaruan yang otomatis langsung masuk di dalam library ini, dan kita bisa gunakan dengan cara di drag and drop atau kita geser saja ke kanan, ya. Lalu ada split screen, ya. Ini ada split screen, kita bisa menggunakan dua screen, ya. Tapi saya sarankan kita tidak perlu menggunakan satu atau dua, ya, kita cukup satu saja. Oke, kita langsung masuk ke media. Di sini kita langsung menambahkan video. Cara menambahkan video juga cukup mudah, ya. Kita klik saja tombol plus yang ada di sini. Lalu kita masukkan video yang sudah kita sediakan sebelumnya, sudah kita siapkan sebelumnya. Oke, kita coba masukkan video. Nah, format yang didukung oleh Filmora ini adalah format MP4 dan AVI, ya. Walaupun format MOV, QuickTime itu juga bisa, ya. Oke, nah ini adalah klip pertama atau footage pertama yang kita masukkan di dalam Filmora. Nah, ini sudah terlihat seperti ini. Lalu bagaimana cara kita memasukkan ke dalam timeline? Cukup kita geser saja, ya. Kita geser saja seperti ini, masuk ke dalam track video. Nah, seperti ini. Lalu ada pertanyaan dari Filmora. Ini pertanyaan bermaksud menanyakan kepada kita apakah resolusi dan ukuran dari video kita itu ingin disamakan dengan settingan yang ada di sini, yaitu settingan aspek rasio 1:1, atau ditetapkan sesuai dengan setting dari video asal ini, ya. Ini video asalnya ini bukan perbandingannya 1:1, ya. Ini lebih arah 16:9. Nah, kita diberi pertanyaan dan kita bisa memilih match to media, ya. Ini match to media, ya, artinya video aslinya, ya. Video aslinya ukurannya seperti ini. Lalu ditanyakan juga apakah ingin sesuai dengan format 1:1 untuk Instagram. Nah, terserah kepada kita, ya, sobat konten kreator. Apabila kita ingin harusnya saya menggunakan format misalnya 16:9, tapi salah nih, ya, berarti kita bisa langsung klik yang ini, match to media. Tapi apabila kita memang berkeinginan untuk mendistribusikan konten ini ke Instagram, maka perbandingan aspek rasionya adalah 1:1. Maka kita pilih yang ini, keep project setting. Kita pilih ini, keep project setting. Nah, kita lihat di sebelah layar sini. Karena ini untuk Instagram, perbandingannya 1:1, sementara video klip kita itu perbandingannya bukan 1:1, maka kita perlu memperbesar agar full, terlihat full. Kita perbesar saja posisinya seperti ini. Nah, kita cukup perbesar seperti ini. Jadi cukup mudah untuk mengatur resolusi di dalam Filmora, ya. Apabila kita memang video asalnya itu perbandingan aspek rasionya tidak sesuai, kita bisa atur seperti ini. Kita geser sedikit sebelah kiri, ya.
Jadi seperti ini. Nah, jadi nanti yang akan terlihat di layar adalah yang ini, ya. Yang ini perbandingan kotak 1:1 ini. Sementara yang di luar layar ini tidak akan terlihat nanti, tidak akan dirender. Nah, kita sudah dapat satu klip dan ini akan terlihat di sini ada audionya, ya. Jadi memang klip ini ada audionya, terlihat dari sini ini seperti ada gelombang suara, ya. Kalau kita tes seperti ini. Hai Fitrinas, saya Belinda, memiliki kulit wajah yang cantik dan sehat itu adalah. Nah, oke, sobat content creator, jadi sini juga sudah terlihat suara yang dihasilkan dari videonya. Untuk mengatur volume suara, apabila terlalu besar atau terlalu kecil, kita bisa ini geser garis horizontal yang berwarna biru ini. Ya, kita klik saja, ya, audionya. Kita naikkan garisnya atau kita turunkan kalau misalnya ingin suaranya lebih kecil, ya. Nah, ini suaranya lebih kecil ini. Nah, tes lagi, ya, seperti ini, ya. Ini lebih kecil lagi suaranya. Nah, oke. Nah, jadi sobat konten kreator, kita bisa mengatur volume suara sesuai dengan yang kita inginkan dengan cara menggeser ke atas atau ke bawah garis berwarna biru. Lalu bagaimana kalau kita ingin menambah media yang lain? Cukup mudah, ya. Kursornya letakkan di sini, lalu klik kanan, kita pilih import, ya. Kita pilih import di sini. Ini ada pilihan import. Nah, kita bisa memasukkan klip berikutnya. Jadi cukup mudah caranya, asal kita sudah mempersiapkan terlebih dahulu file-file yang akan kita gunakan. Nah, ini dia, ini klip 2. Lalu bagaimana cara memasukkannya? Kita tinggal klik and drag saja. Klik and drag. Nah, seperti ini, ya. Nah, kita tinggal masukkan seperti ini. Oke. Nah, kita lihat di bagian atas ini ada track lagi. Nah, track di atas ini untuk video klip berikutnya, ya. Untuk klip berikutnya. Nah, bagaimana Pak kalau kita akan menambahkan title atau teks di dalam video ini? Nah, cukup mudah. Kita lihat saja titles. Nah, titles di sini kita klik. Nah, ini adalah koleksi dari teks yang bisa kita gunakan untuk video kita atau untuk konten kita. Oke, misalnya kita pilih yang ini. Cara melihat animasinya bagaimana Pak? Kita tinggal klik saja, ya. Lalu kita klik tombol play seperti ini. Nah, itu adalah animasinya, ya. Jadi kita tinggal klik untuk melihat previewnya di sebelah sini, ya. Apabila kita menyukai tampilan ini, maka kita tinggal geser saja, klik and drag masuk ke dalam track yang ada di atasnya. Nah, seperti ini. Ini adalah garis merah ini adalah playback. Nah, kita tinggal geser aja. Caranya mudah, kita klik yang di atas ini, kita geser ke kiri. Nah, sekarang kita coba cek hasilnya. Hai Fitrinas, saya Ya. Belinda. Oke. Nah, sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya? Jadi di sini adalah title-nya sudah masuk. Nah, lalu berikutnya adalah apabila kita ingin sedikit memberikan gambar di depan. Jadi ini kan videonya sudah berjalan dan teksnya sudah berjalan. Nah, ini bagaimana Pak kalau kita mau mengatur? Oke, kalau untuk mengatur posisi dulu ya, kita tinggal klik teksnya, ya. Kita tinggal double klik untuk mengedit teksnya. Ya. Double klik saja. Ini cukup mudah ya di sini, ya. Cukup mudah di sini. Kita tinggal tuliskan atau kita ganti teksnya, ya. Seperti ini. Misalnya kita akan tuliskan misalnya di sini. Kita tuliskan saja nama produknya. Oke, misalnya kita tuliskan seperti ini. Kita bisa atur juga dari hurufnya ya. Hurufnya kita tinggal klik saja, kita atur-atur jenis fontnya juga bisa kita pilih ya. Apa yang kita inginkan di sini sudah banyak. Nah, pilihannya. Apabila setelah selesai, kita tinggal klik tombol OK saja. Nah, lihat ya, langsung sudah berubah. Nah, bagaimana Pak kalau kita mau geser teksnya? Cukup mudah ya. Kita klik ini ya. Kita klik ini. Ya. Ini juga bisa diklik teksnya ya. Oke, kita klik yang ini dulu. Kita pindahkan misalnya di bagian bawah sini. Misalnya. Oke.
Nah, kita klik ini ada garis yang berwarna orange. Kita tinggal pindahkan saja dari sini. Lalu ada teks juga di sini. Teks ini kita pindahkan ke sebelah sini. Untuk lebih presisi, kita bisa menggunakan tombol arrow pada keyboard apabila kita ingin menggeser teksnya dengan presisi, ya, dengan presisi tadi saja. Nah, oke, nah seperti ini. Nah, kita ganti teks yang ini, nggak bisa mudah, kita ganti saja, double klik. Lalu di sini kita tuliskan namanya di sini, ya. Nah, seperti ini, ya, kita klik. Nah, lihat di sini, ya. Kita coba tes animasinya. Kita geser, lalu kita play. Saya Belinda, memiliki kulit wajah. Ya, ya. Jadi sudah terlihat dengan baik untuk teksnya. Nah, oke, baik. Nah, berikutnya apabila kita ingin memberikan fitur-fitur lainnya juga cukup mudah. Ini di Filmora ini juga kita bisa berikan yang namanya efek-efek, ya. Efek, misalnya kita coba buat misalnya dari sini, ya. Saya akan coba memberikan sedikit, kita klik kanan, ya. Kita klik kanan di sini, klik kanan di track dari videonya, lalu kita pilih add freeze frame. Nah, add freeze frame ini adalah untuk menambahkan frame yang membeku, ya. Frame membeku, ya. Frame membeku. Nah, dari sini frame membeku itu artinya framenya ini dalam bentuk still image, jadi berupa gambar. Kita lihat hasilnya seperti itu, ya. Jadi framenya membeku. Hai Belinda, saya Belinda. Ya, seperti itu, ya. Oke, bagaimana untuk memperpanjang? Cukup mudah, kita klik saja gambarnya, klip yang ini, blok dari title ini kita geser ke kanan, ini untuk memperpanjang durasi, agar mudah untuk diatur, ya, durasinya. Lalu berikutnya apalagi yang bisa kita gunakan di sini? Nah, ini pergantian klip. Misalnya kita ingin memperhalus pergantian klip, kita bisa menggunakan transition. Ini bisa kita pilih di solve. Kita geser saja masuk ke sini. Nah, ke tengah-tengah di antara pergantian klip ini. Maka nanti pergantian klipnya akan lebih halus, ya. Kita cek hasilnya. Nah, ya. Nah, terlihat lebih halus. Tapi untuk klip yang ini kita harus sesuaikan lagi untuk aspek rasionya 1:1. Jadi kita harus perbesar klipnya seperti ini, ya. Nah, apabila sobat content creator sudah selesai melakukan editing di Filmora, kita bisa mengekspornya dengan cara klik tombol ekspor. Nah, di sini ada tombol ekspor. Kita bisa mengatur settingan berikutnya di sini, ya, settingan berikutnya. Saya menyarankan untuk penempatan file hasil ekspornya, ya, kita menggunakan lokal saja, menggunakan local drive atau di komputer, ya, dengan format MP4, karena MP4 ini merupakan format yang ditentukan oleh Instagram untuk diupload kalau konten kita berupa video. Lalu di sini adalah nama dari file, ya, nama dari file. Oke, saya tulis namanya adalah test Filmora. Oke, lalu kita lihat di sini resolusinya sudah ada 1:1, ya, 1080x1080, frame rate-nya 25. Lalu ukuran totalnya nanti video ini sudah bisa diprediksi, yaitu 6,5 MB.
durasinya juga sudah bisa terlihat dari sini, durasi totalnya adalah 39 detik. Lalu setelah itu kita klik tombol ekspor. Nah, di tombol ekspor ini nanti akan terlihat ini ya. Time remaining ini adalah sisa durasi dalam proses mengekspor video. Ini adalah progresnya ya, persen ini. Lalu setelah selesai nanti akan ada pemberitahuan ya, ada pemberitahuan ya, when done itu ada pemberitahuan, kita bisa pilih dengan sound reminder atau shutdown komputer atau do nothing ya. Saya lebih suka menggunakan sound reminder agar kita bisa diberitahu apabila hasil rendernya itu sudah selesai ya. Hasil rendernya sudah selesai, kita akan diberitahu. Oke, ini durasinya cukup tidak terlalu lama menurut saya ya, sekitar 39 detik tadi durasi videonya. Nah, ini bergantung dari kemampuan komputer atau kemampuan laptop dari sobat konten kreator. Apabila spesifikasi laptop dari sobat konten kreator cukup tinggi ya, maka proses rendering atau proses ekspor ini akan berjalan lebih cepat ya. Dan ini memang sangat berpengaruh apabila sobat konten kreator akan membuat video dengan durasi yang panjang, misalnya durasinya lebih dari 15 menit. Nah, ini kemampuan dari laptop untuk merender itu sangat penting ya, agar kita tidak menghabiskan waktu untuk menunggu hasil render. Nah, ini kita lihat di sini progresnya sudah hampir selesai ya, hampir selesai. Nanti kita akan lihat di folder mana hasil render atau hasil ekspor dari video di aplikasi Filmora ini. Kita akan lihat setelah selesai nanti ada suara ya seperti itu untuk mengingatkan bahwa proses rendering telah selesai. Nah, setelah itu kita klik tombol close. Kita klik saja tombol close. Setelah selesai ya, kita klik tombol close. Saya coba minimize, lalu kita lihat di folder di Filmora, folder hasil output itu terletak di My Document. Jadi sobat konten kreator silahkan buka dokumen, lalu di dalam dokumen itu akan terlihat folder lagi yang bernama Wondershare ya. Wondershare Filmora ini dia ya. Wondershare, kita klik, lalu di sini tuh ada Wondershare Filmora, kita klik lagi. Nah, di sini ada folder bernama output. Nah, kita klik folder yang bernama output itu. Nah, ini adalah video hasil render yang kita coba tadi ya. Formatnya MP4 dan ukurannya kita cek untuk size-nya adalah 6,6 MB ya. 6,6 MB ya, jadi hanya berbeda sedikit dari prediksi 6,5 MB. Oke, kita cek hasilnya apakah benar resolusinya sudah aspek rasionya sudah 1:1. Kita akan cek, kita klik saja untuk melihat hasilnya. Sobat konten kreator, kita diwajibkan juga untuk memiliki berbagai macam player video untuk berbagai format. Jadi di sini untuk MP4 di sini saya menggunakan player dari QuickTime. Nah, ini adalah hasil output dari video dengan aspek rasio 1:1. Oke, baik. Ini saya coba ukurannya saya ya. Jadi ini adalah perbandingan 1:1. Dan kalau kita play dan terlihat ya hasilnya ya seperti ini. Hai Fitrinas, saya Oke, nah sobat konten kreator, inilah cara mengedit video dengan menggunakan aplikasi Wondershare Filmora.
Terima kasih.